Akibat terbelenggu mental pecundang, Malaysia kini berada di ambang kehancuran. Bayang-bayang kegagalan terus menghantui, seolah berjalan menuju jurang kehancuran. Dengan mentalitas yang rapuh, Malaysia terancam kehilangan jati dirinya di panggung dunia. Apakah ini akhir dari segalanya? Sejarah kelam tengah menanti, Malaysia terancam tamat akibat mental pecundang yang merajalela. Di tengah arus perubahan global yang kian deras, Malaysia kini berada di persimpangan jalan yang menentukan. Berbagai tantangan kompleks, mulai dari dinamika ekonomi hingga perubahan sosial politik, menguji ketahanan bangsa ini. Apakah Malaysia akan mampu beradaptasi dan bangkit, ataukah justru terperosok dalam kemunduran? Pertanyaan ini menggantung di udara. Saat ini, Malaysia menghadapi serangkaian permasalahan yang mengancam stabilitas dan kemajuannya. Bagaimana generasi penerus akan memaknai warisan ini, dan bagaimana mereka akan membangun masa depan yang lebih baik? Inilah pertanyaan krusial yang harus dijawab pemegang tampuk pimpinan saat ini. Krisis yang melanda Malaysia bukan sekadar persoalan ekonomi atau politik semata, melainkan juga krisis identitas dan kepercayaan diri. Baik, mari kita bahas seperti apa karakter mental pecundang yang membelenggu dan menyebabkan kehancuran Malaysia, dan apa perbedaannya dengan karakter mental pejuang. Dalam konteks hubungan dengan orang lain, perbedaan prinsip antara pejuang dan pecundang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, cara menghadapi masalah. Seorang pejuang menghadapi masalah secara langsung dan konstruktif serta selalu mencari solusi bersama dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan. Selain itu, seorang pejuang melihat masalah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat hubungan. Sedangkan bagi pecundang, kecenderungannya menghindari masalah atau menyalahkan orang lain. Di samping itu juga mudah menyerah dan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan, dan melihat masalah dijadikan alasan bahwa hubungan tidak layak dipertahankan. Kedua, cara berkomunikasi. Bagi seorang pejuang, terbiasa dengan cara berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan penuh empati, mendengarkan dengan seksama dan berusaha memahami perspektif orang lain. Mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan cara yang asertif dan menghormati. Lain halnya dengan pecundang, memiliki karakter berkomunikasi secara pasif-agresif, manipulatif, atau menghindar. Tidak mau mendengarkan atau memahami perspektif orang lain, serta menyembunyikan perasaan atau mengungkapkan kemarahan dengan cara yang merusak. Ketiga, cara menghargai komitmen dan tanggung jawab. Bagi seorang pejuang, sikap berkomitmen adalah cara menjaga dan memelihara hubungan, oleh karena itu bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan mereka dan bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahan. Sementara itu, bagi seorang pecundang, cenderung tidak berkomitmen atau mudah meninggalkan hubungan. Tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka dan sulit meminta maaf atau mengakui kesalahan. Keempat, pola pikir yang melandasi cara bertindak. Seorang pejuang memiliki pola pikir yang positif dan optimis tentang hubungan. Percaya bahwa hubungan dapat diperbaiki dan diperkuat. Oleh sebab itu, fokus pada solusi dan pertumbuhan. Sedangkan bagi seorang pecundang, memiliki pola pikir yang negatif dan pesimis tentang hubungan. Percaya bahwa hubungan ditakdirkan untuk gagal, sehingga fokus pada masalah dan kekurangan. Secara sederhana, dapat disimpulkan, pejuang berfokus pada solusi, sementara pecundang berfokus pada masalah. Pejuang berfokus pada pertumbuhan, sementara pecundang berfokus pada kesalahan. Pejuang berfokus pada perbaikan, sementara pecundang berfokus pada pembelaan diri. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pejuang dalam hubungan mereka. Dengan kesadaran diri, komitmen, dan usaha, kita semua dapat membangun hubungan yang sehat dan memuaskan.
Dalam konteks menghargai prestasi orang lain, perbedaan antara pejuang dan pecundang berikut ini. Seorang pejuang memberikan apresiasi yang tulus dan jujur terhadap prestasi orang lain. Mereka mengakui usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Prestasi orang lain akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pejuang untuk terus berkembang dan meningkatkan diri. Mereka melihatnya sebagai contoh positif. Pejuang memberikan dukungan dan dorongan kepada orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Mereka senang melihat orang lain sukses. Pejuang percaya bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi nilai mereka sendiri. Mereka fokus pada pertumbuhan bersama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan. Dengan memberikan apresiasi yang tulus dan memberikan dukungan, seorang pejuang membangun relasi yang positif dengan orang lain. Sementara itu sangat lain bagi seorang pecundang. Pecundang sering merasa iri dan dengki terhadap prestasi orang lain. Mereka merasa terancam dan tidak senang melihat orang lain sukses. Pecundang cenderung mencari-cari kesalahan atau kekurangan dalam prestasi orang lain. Mereka meremehkan bahkan merendahkan pencapaian tersebut. Pecundang merasa terancam dengan keberhasilan orang lain, dan merasa bahwa keberhasilan orang lain mengurangi nilai dari dirinya sendiri. Pecundang sering menyebarkan negativitas tentang prestasi orang lain, dan mencoba untuk merusak nama baik orang tersebut. Pecundang selalu membandingkan dirinya dengan orang yang berprestasi, dan selalu membandingkan dengan hasil yang negatif. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pejuang melihat prestasi orang lain sebagai sumber inspirasi, sementara pecundang melihatnya sebagai ancaman. Pejuang memberikan dukungan, sementara pecundang mencari-cari kesalahan. Pejuang membangun relasi yang positif, pecundang merusak relasi. Intinya, pejuang memiliki mentalitas positif dan berfokus pada pertumbuhan, sementara pecundang memiliki mentalitas negatif dan berfokus pada persaingan yang tidak sehat. Dalam konteks menghargai milik orang lain, perbedaan antara pejuang dan pecundang berikut ini. Seorang pejuang memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap hak kepemilikan orang lain. Mereka memahami bahwa setiap barang atau properti memiliki nilai dan makna bagi pemiliknya. Mereka juga memiliki empati, sehingga mampu merasakan bagaimana perasaan orang lain jika barang miliknya tidak dihargai atau bahkan dirusak. Pejuang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Mereka tidak akan mengambil atau menggunakan milik orang lain tanpa izin. Mereka memahami bahwa tindakan tidak jujur dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Pejuang mampu mengapresiasi dan mengakui nilai dari milik orang lain, bahkan jika mereka tidak menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Mereka menghargai kerja keras dan usaha yang telah dilakukan orang lain untuk mendapatkan atau menciptakan sesuatu. Seorang pejuang akan merasa bertanggung jawab apabila dia diberi kepercayaan untuk menjaga barang milik orang lain. Lain halnya dengan seorang pecundang. Pecundang sering merasa iri dan dengki terhadap milik orang lain. Mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan selalu menginginkan milik orang lain. Perasaan iri dan dengki ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan tidak terpuji, seperti mencuri atau merusak milik orang lain. Pecundang cenderung tidak jujur dan manipulatif dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin akan berbohong, menipu, atau bahkan mencuri untuk memiliki milik orang lain. Pecundang tidak memiliki rasa hormat terhadap hak kepemilikan orang lain. Mereka menganggap bahwa milik orang lain adalah sesuatu yang dapat mereka ambil atau gunakan sesuka hati. Mereka juga tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pecundang cenderung tidak mau mengakui kesalahannya, dan selalu merasa bahwa tindakan dia benar. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa seorang pejuang menghargai milik orang lain. Sedangkan pecundang tidak menghargai milik orang lain karena mereka tidak menghargai orang lain.
Perbedaan prinsip ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam karakter dan mentalitas antara seorang pejuang dan seorang pecundang. Dalam hal kesombongan, pejuang dan pecundang menunjukkan perbedaan prinsip yang sangat kontras. Berikut penjelasannya. Seorang pejuang cenderung memiliki kerendahan hati. Mereka menyadari bahwa kesuksesan mereka adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan juga bantuan dari orang lain. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun telah mencapai prestasi yang luar biasa. Pejuang lebih fokus pada pertumbuhan dan pengembangan diri daripada memamerkan pencapaian mereka. Mereka melihat kesuksesan sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Pejuang menghargai kontribusi orang lain dalam kesuksesan mereka. Mereka mengakui bahwa tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan sendirian. Seorang pejuang memiliki kepercayaan diri yang sehat. Mereka percaya akan kemampuan diri sendiri, namun tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Sementara itu seorang pecundang seringkali menunjukkan kesombongan yang berlebihan, bahkan ketika pencapaian mereka tidak seberapa. Mereka merasa diri mereka lebih unggul dari orang lain dan merendahkan orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka. Pecundang lebih fokus pada pengakuan dan pujian daripada substansi pencapaian mereka. Mereka mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Pecundang cenderung merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka merasa terancam oleh kesuksesan orang lain dan mencoba untuk merendahkan pencapaian tersebut. Pecundang cenderung tidak mau mengakui kesalahannya, dan selalu merasa bahwa tindakan dia benar. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama tentang hal kesombongan ini bahwa pejuang memiliki kepercayaan diri yang seimbang dan kerendahan hati, sementara pecundang memiliki kesombongan yang tidak berdasar. Pejuang fokus pada pertumbuhan dan pengembangan diri, sementara pecundang fokus pada pengakuan dan pujian. Pejuang membangun relasi yang positif, sedangkan pecundang merusak relasi. Singkatnya, kesombongan seorang pejuang adalah kepercayaan diri yang terukur, sementara kesombongan seorang pecundang adalah topeng ketidakamanan. Selanjutnya muncul pertanyaan, dapatkah seorang pecundang bertransformasi menjadi pejuang? Jawabannya, dapat, tetapi mengubah mindset pecundang menjadi pejuang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu proses transformasi ini. 1. Kenali dan akui mindset pecundang kita. Langkah pertama adalah menyadari pola pikir negatif yang selama ini menghambat. Identifikasi pikiran-pikiran yang sering muncul, seperti, saya tidak bisa, saya selalu gagal, atau, ini terlalu sulit. Akui bahwa mindset ini tidak membantu kita mencapai tujuan. 2. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Setiap kali pikiran negatif muncul, tantang pikiran tersebut dengan bukti-bukti yang bertentangan. Ganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Seperti, saya mampu, saya belajar dari kesalahan, atau, saya bisa mengatasi tantangan ini. Fokus pada solusi, bukan masalah. 3. Tetapkan tujuan yang realistis dan terukur, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu, untuk membangun kepercayaan diri. Tuliskan tujuan kita, agar dapat melihat perkembangan yang kita capai. 4. Belajar dari kegagalan, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Alihkan fokus kita, dari kegagalan menjadi pelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan tersebut. Lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mencoba lagi dengan strategi yang berbeda. 5. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Hindari orang-orang yang negatif atau meremehkan kita.
Cari dukungan dari orang-orang yang positif, suportif, dan percaya pada kemampuan kita. Orang-orang positif dapat memberi motivasi. 6. Kembangkan kebiasaan positif. Mulailah dengan kebiasaan kecil, seperti berolahraga secara teratur, membaca buku inspiratif, atau bermeditasi. Kebiasaan positif akan membantu membangun disiplin diri dan meningkatkan mindset kita. Berolahraga dan menjaga kesehatan tubuh, karena kesehatan tubuh juga mempengaruhi kesehatan mental. 7. Berani keluar dari zona nyaman, jangan takut mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko yang terukur. Keluar dari zona nyaman akan membantu mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kepercayaan diri. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena dengan mencoba hal baru akan menumbuhkan potensi yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. 8. Latih rasa syukur, fokus pada hal-hal positif dalam hidup, sekecil apapun itu. Luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan bersyukur, akan lebih menghargai apa yang telah kita capai. 9. Ulet dan sabar. Perubahan mindset membutuhkan waktu dan usaha. Jangan menyerah jika mengalami kemunduran. Tetap konsisten dengan upaya yang dilakukan dan percayalah bahwa kita bisa berubah. 10. Mencari bantuan profesional. Jika merasa kesulitan mengubah mindset sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor. Terapis dapat membantu mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pejuang. Dengan tekad dan usaha yang kuat, kita dapat mengubah mindset dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Berikutnya terkait konteks menyalahkan orang lain. Perbedaan antara pejuang dan pecundang berikut ini. Dalam hal menyalahkan orang lain, terdapat perbedaan prinsip yang signifikan antara seorang pejuang dan seorang pecundang. Seorang pejuang cenderung mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Mereka memahami bahwa menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Mereka fokus pada apa yang dapat mereka kontrol dan bagaimana mereka dapat memperbaiki situasi. Pejuang lebih tertarik untuk mencari solusi daripada mencari kambing hitam. Mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seorang pejuang menganalisis situasi secara objektif dan mencari cara untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Jika ada masalah yang melibatkan orang lain, pejuang berkomunikasi secara konstruktif dan asertif. Mereka fokus pada perilaku spesifik dan dampaknya, bukan pada karakter atau kepribadian orang tersebut. Seorang pejuang akan melihat kesalahan sebagai sebuah pelajaran, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tentu saja sangat lain dengan pecundang. Seorang pecundang cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan mereka. Mereka tidak mau mengakui peran mereka dalam masalah tersebut. Seorang pecundang selalu mencari alasan dan pembenaran untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Pecundang lebih tertarik untuk membela diri mereka sendiri daripada mencari solusi. Mereka merasa terancam oleh kesalahan dan mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Pecundang sering menggunakan bahasa yang menyalahkan, merendahkan, atau menyerang ketika berkomunikasi. Mereka cenderung membuat asumsi dan menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Seorang pecundang akan selalu merasa bahwa dirinya paling benar, dan tidak mau mengakui kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pejuang mengambil tanggung jawab, sementara pecundang menghindarinya. Pejuang fokus pada solusi, sementara pecundang fokus pada pembelaan diri. Pejuang membangun relasi yang positif, sedangkan pecundang merusak relasi. Singkatnya, pejuang memiliki mentalitas proaktif dan bertanggung jawab, sementara pecundang memiliki mentalitas reaktif dan defensif. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara pejuang dan pecundang tentang persoalan sifat malas? Dalam konteks kemalasan, perbedaan prinsip antara pejuang dan pecundang sangat mencolok. Seorang pejuang memahami bahwa kemalasan adalah hambatan untuk mencapai tujuan.
Mereka mengembangkan disiplin diri untuk mengatasi kemalasan dan tetap fokus pada tugas-tugas yang penting. Seorang pejuang mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak membiarkan kemalasan menghalangi untuk mencapai potensi mereka. Pejuang memiliki motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas. Mereka menggunakan tujuan-tujuan ini sebagai pendorong untuk mengatasi kemalasan dan tetap produktif. Mereka melihat kemalasan sebagai tantangan yang harus diatasi, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Pejuang pandai dalam manajemen waktu dan menetapkan prioritas. Mereka mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan fokus untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Seorang pejuang menghindari penundaan dan mencari cara untuk memaksimalkan produktivitas, karena mereka sadar bahwa istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa malas. Sungguh berbeda dengan pecundang. Seorang pecundang cenderung menunda-nunda tugas dan menghindari tanggung jawab. Mereka membiarkan kemalasan mengendalikan tindakan mereka. Seorang pecundang mencari alasan dan pembenaran untuk tidak melakukan apa yang perlu dilakukan. Pecundang seringkali kurang memiliki motivasi dan tujuan yang jelas, tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup, sehingga mudah terjerumus dalam kemalasan, dan lebih memilih kenyamanan sesaat daripada usaha jangka panjang. Pecundang merasa nyaman dalam keadaan malas dan tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Takut menghadapi tantangan dan risiko untuk mencapai kesuksesan. Pecundang cenderung mencari kesenangan sesaat, dan cenderung menyalahkan keadaan, serta tidak mau bertanggung jawab atas kemalasan yang mereka lakukan. Walhasil dapat disimpulkan secara sederhana, pejuang melihat kemalasan sebagai musuh yang harus dikalahkan, sementara pecundang membiarkan kemalasan mengendalikan hidup mereka. Pejuang mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi kemalasan, sementara pecundang bersikap reaktif dan pasif. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengambil tanggung jawab atas tindakan. Terkait karakter malas masyarakat Malaysia, banyak sumber berita yang menyatakan seperti itu. Stereotip orang Malaysia yang malas adalah isu yang kompleks dan sensitif. Stereotip ini sering dikaitkan dengan pandangan sejarah dan sosial, terutama yang berkaitan dengan etnis Melayu di Malaysia. Beberapa pandangan mengaitkan stereotip ini dengan faktor-faktor seperti warisan budaya, kondisi geografis, dan kebijakan ekonomi. Namun, penting untuk diketahui bahwa isu ini memang tidak mencerminkan seluruh masyarakat Malaysia dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi sifat seluruh bangsa. Stereotip negatif seperti ini bisa merugikan dan diskriminatif. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi publik, kebijakan, dan hubungan antar kelompok etnis. Stereotip ini juga dapat berdampak pada etos kerja seseorang. Faktor-faktor seperti pendidikan, lingkungan, dan kesempatan kerja juga berperan penting dalam menentukan etos kerja seseorang. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang Malaysia itu malas. Oleh karena itu, bagi teman-teman generasi muda Malaysia perlu berbenah dan mentransformasi diri untuk menjadi karakter pejuang.